Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita dengan NIM 2261274 dari kelas Manajemen Pagi 2. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Flash Sale dan Cashback Mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang terhadap Impulse Buying pada Marketplace Shopee. Adapun latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan pesat e-commerce di Indonesia dengan Shopee sebagai salah satu platform yang paling dominan. Shopee menggunakan berbagai strategi promosi seperti flash sale dan cashback untuk menarik perhatian konsumen, khususnya generasi muda. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi digital sangat akrab dengan aktivitas belanja online dan seringkali menjadi target utama dari strategi promosi ini. Fenomena yang muncul adalah perilaku impulse buying, yaitu tindakan membeli secara spontan tanpa perencanaan yang kerap terjadi saat konsumen terpengaruh oleh potongan harga besar atau iming-iming pengembalian dana. Prasurvei yang dilakukan terhadap mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka pernah melakukan pembelian impulsif, terutama karena tertarik pada promo flash sale dan cashback. Meskipun memberi keuntungan jangka pendek bagi konsumen, perilaku ini dapat berdampak pada pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana pengaruh flash sale dan cashback terhadap impulse buying agar dapat memberikan wawasan terhadap perilaku konsumen muda dan efektivitas strategi promosi digital yang digunakan oleh marketplace seperti Shopee. Rumusan masalah yaitu pertama, apakah flash sale berpengaruh terhadap impulse buying mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang pada marketplace Shopee? Yang kedua, apakah cashback berpengaruh terhadap impulse buying mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang pada marketplace Shopee? Yang ketiga, apakah flash sale dan cashback secara simultan berpengaruh terhadap impulse buying mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang pada marketplace Shopee? Adapun tujuan penelitian, yang pertama, untuk menganalisis berpengaruh flash sale terhadap impulse buying mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang pada marketplace Shopee. Yang kedua, untuk menganalisis berpengaruh cashback terhadap impulse buying mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang pada marketplace Shopee. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah flash sale dan cashback secara simultan berpengaruh terhadap impulse buying mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang pada marketplace Shopee. Hasil prasurvei menurut variabel impulse buying, pernyataan yang pertama, saya sering membeli produk secara tiba-tiba tanpa perencanaan. 67,7% mengatakan iya dan 32,3% mengatakan tidak. Pernyataan kedua, saya sering membeli sesuatu walau tidak benar-benar membutuhkannya. 54,8% mengatakan iya dan 45,2% mengatakan tidak. Pernyataan ketiga, saya melakukan pembelian saat merasa stres atau bosan. 38,7% mengatakan iya, 61,3% mengatakan tidak. Yang pernyataan keempat, pembelian secara mendadak memberi saya kebahagiaan tersendiri. 54,8% mengatakan iya dan 45,2% mengatakan tidak. Hasil prasurvei variabel flash sale, pernyataan 1, saya tertarik mengikuti flash sale karena diskon yang ditawarkan sangat besar. 77,4% mengatakan iya dan 22,6% mengatakan tidak. Pernyataan kedua, semakin sering flash sale diadakan, semakin besar kemungkinan saya untuk membeli produk. 54,8% mengatakan iya dan 45,2% mengatakan tidak. Pernyataan ketiga, saya terdorong untuk segera membeli karena flash sale hanya berlangsung dalam waktu singkat. 67,7% mengatakan iya, 32,3% mengatakan tidak. Pernyataan keempat, saya merasa harus cepat membeli karena produk saat flash sale biasanya terbatas. 61,3% mengatakan iya, 38,7% mengatakan tidak. Hasil prasurvei dari variabel cashback. Pernyataan pertama,
Cashback yang saya dapatkan terasa cukup menguntungkan. 77,4% mengatakan iya dan 22,6% mengatakan tidak. Pernyataan kedua, cashback yang saya terima sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 80,6% mengatakan iya, 19,4% mengatakan tidak. Pernyataan ketiga, saya tidak pernah mengalami keterlambatan dalam menerima cashback dari transaksi saya. 54,8% mengatakan iya, 45,2% mengatakan tidak. Pernyataan keempat, cashback meningkatkan frekuensi belanja saya di Shopee. 64,5% mengatakan iya dan 35,5% mengatakan tidak. Tinjauan pustaka. Impulse buying adalah pembelian yang tidak direncanakan, di mana konsumen cenderung membeli barang yang tidak pernah mereka rencanakan untuk dibeli. Menurut Stern, impulse buying memiliki 4 indikator. Yang pertama, spontanitas. Yang kedua, kekuatan. Yang ketiga, kegairahan dan stimulasi. Dan keempat, ketidakpedulian terhadap akibat. Selanjutnya, flash sale adalah produk yang ditawarkan dengan harga diskon dan dalam jumlah terbatas untuk waktu yang singkat. Menurut Bletch, indikator flash sale yaitu 1. Diskon, 2. Frekuensi, 3. Durasi, 4. Ketersediaan, dan 5. Promosi menarik. Selanjutnya ada cashback, adalah pengembalian uang tunai, koin, atau bentuk lain dari nilai transaksi kepada konsumen setelah mereka melakukan pembelian. Adapun indikator cashback, yang pertama, besarnya jumlah pengembalian dana, yang kedua, kesesuaian dengan janji, dan yang ketiga, kecepatan pengembalian dana. Kerangka pemikiran, pengaruh flash sale secara parsial terhadap impulse buying, pengaruh cashback secara parsial terhadap impulse buying, dan pengaruh flash sale dan cashback secara simultan terhadap impulse buying. Hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka penelitian yang telah dijabarkan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: hipotesis pertama, diduga flash sale berpengaruh terhadap impulse buying mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang pada marketplace Shopee. Hipotesis 2, diduga cashback berpengaruh terhadap impulse buying mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang pada marketplace Shopee. Hipotesis 3, diduga flash sale dan cashback berpengaruh terhadap impulse buying mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang pada marketplace Shopee. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan jenis penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasari pada asumsi, kemudian ditentukan variabel, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode-metode penelitian yang valid, terutama dalam penelitian kuantitatif. Yang kedua, sumber data. Menurut Edi Riyadi, sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data, yaitu yang pertama, data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Yang kedua, data sekunder, data yang didapatkan dari sebuah situs internet ataupun dari referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumentasi yang melibatkan pengumpulan data dari jurnal, buku, dan sumber literatur yang relevan. Yang pertama, kuesioner. Menurut Jali, kuesioner pengumpulan data yang dilakukan dengan mengirim instrumen atau kuesioner kepada responden untuk dijawab secara tertulis, lalu dikembalikan lagi kepada peneliti. Yang kedua, studi kepustakaan. Menurut Sugiono, studi kepustakaan termasuk data yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka lainnya, seperti buku, jurnal, artikel, peneliti terdahulu. Yang keempat, populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diatur, yang merupakan unit diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang yang menggunakan aplikasi Shopee. Yang kedua, sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling dipilih karena memungkinkan peneliti untuk secara sengaja memilih sampel yang dianggap paling informatif dan representatif dari populasi yang diteliti, yaitu mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang yang menggunakan aplikasi Shopee. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 31 responden. Untuk menentukan besarnya suatu sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin. Dan yang kelima, ada teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, setelah mengumpulkan semua data dari responden atau sumber data lainnya, langkah selanjutnya adalah menjalankan proses analisis data. Yang pertama, uji kualitas data. Yang kedua, uji asumsi klasik. Dan yang ketiga, uji hipotesis. Dan yang keempat, analisis regresi berganda. Sekian hasil presentasi dari penelitian saya ucapkan terima kasih.